Assalamualaikum, halo anak-anak semua, berjumpa lagi di kelas online kita materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2 ini. Kalian semua apa kabar? Semoga semangat belajar dan menuntut ilmu kita semua di semester baru ini kian bertambah tinggi. Selama PJJ ini selalu ingat ya, tetap jaga iman, tetap jaga imun, agar jiwa raga kita aman dan nyaman. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah pembelajaran hari ini selesai, diharapkan kalian 1. Dapat mendeskripsikan iman kepada malaikat. 2. Dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Dan yang ketiga, mengaplikasikan beriman kepada malaikat di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak yang artinya mengutus atau perutusan ataupun risalah. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia ciptakan. Allah telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Atau dalam bahasa Arab sering kita ketahui cahaya itu adalah nur. Malaikat selalu taat, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat menghabiskan waktu siang dan malam untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Ketaatan dan kepatuhan malaikat telah Allah katakan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat itu yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh lagi sifat-sifat dan perilaku malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. 1. Mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Contohnya seperti malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang pula seperti sahabat lain dari Arab Badui. Ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak sama seperti kita manusia yang perlu makan dan perlu minum. Keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semenjak diciptakannya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hanya beribadah dan beribadah saja. Sifat dan perilaku malaikat yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. Betapa beruntungnya orang-orang yang suka pergi mengaji, yang mana tujuannya zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ malaikat ada bersama kita. Dan sifat yang ketujuh, malaikat selalu berdoa bagi hamba Allah yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, itulah tadi sifat-sifat dan perilaku malaikat. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, sekarang kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaannya adalah 1. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api.
dan manusia diciptakan dari tanah. Dan yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, sama seperti jin makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang dapat terlihat oleh kasat mata. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat tidak makan dan tidak pula minum, sedangkan jin dan manusia perlu makan dan perlu minum. Adapun yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Dan yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu, adapun jin dan manusia sama-sama mempunyai nafsu. Oleh karena itu, manusia perlu makan dan perlu minum dan perlu juga tidur. Nah, anak-anak, itulah tadi perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Kemudian ada yang bertanya, Ibu, ada tidak persamaan antara ketiganya? Jawabannya, ada anak-anak. Persamaan malaikat, jin, dan manusia adalah sama-sama makhluk Allah, yang mana tujuan dari penciptaannya adalah untuk beribadah dan menyembah Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui nama dan tugas-tugas malaikat. Sebelum lanjut nih, apakah kalian ada yang tahu tidak? Ada berapa jumlah malaikat? Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu jawabannya dan ada juga yang belum. Baiklah anak-anak, untuk itu Ibu lanjutkan ya penjelasannya. Fokus dan simak baik-baik. Jadi jumlah malaikat ada banyak sekali. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang berada di Baitul Ma'mur, yang mana di dalamnya terdapat 70.000 malaikat. Nah anak-anak, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini kita hanya akan mengetahui malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Namun sebelum itu Ibu sudah membuatkan sebuah lagu tentang malaikat, supaya kalian bisa mudah mengingatnya. Oke anak-anak, dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Mungkar Nakir yang bertanya, Rokib Atid mencatat amalan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Yuk kita ulangi sekali lagi supaya kalian bisa lebih hafal. 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Mungkar Nakir yang bertanya, Rokib Atid mencatat amalan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah, sudah hafal belum? Kalau sudah, Ibu tunggu ya hafalannya. Itulah tadi telah kita pelajari nama-nama dan tugas para malaikat. Adapun sikap yang dapat kita teladani dari ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain 1. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan. Jadi, seseorang yang memahami tugas-tugas para malaikat akan semakin yakin betapa maha besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua makhluknya termasuk para malaikat.
2. Meningkatnya amal soleh. Jadi, seseorang yang memahami bahwa setiap amal manusia akan dicatat dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, akan senantiasa meningkatkan amal solehnya. 3. Selalu berhati-hati, karena kita tahu bahwa selalu ada malaikat yang selalu memantau amal perbuatan kita, sehingga tidak terjebak dalam perbuatan dosa. 4. Tidak sombong. Kita tahu bahwa setiap manusia akan mati dan masuk ke alam barzah serta akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Baiklah anak-anak, itulah tadi telah kita pelajari nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, juga perilaku yang dapat kita teladani. Semoga perilaku baik dan teladan dari para malaikat dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Marilah kita akhiri materi online kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.